Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli haqqi bil qulubi wa dawiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa yadiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر علينا زيارة المكة والمدينة وارزقنا والعافية والعافية وزد النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأوجد وأفنى وأسعد وأشقى وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى وخلق الإنسان من نطفة تمنى. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يفنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السائق إلى الجنة التي تخلد وتبقى. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. أيها المؤمنون أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ربنا لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وما فيهن. أنت الحق ولقاؤك حق والأنبياء حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق والقيامة حق والجنة حق والنار حق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وقال أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى. صدق الله العظيم. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, tiga nikmat yang mengantarkan kita ke tempat ini. Yang pertama, nikmat Allah beri keimanan yang mendorong kita dari rumah kita. Karena iman kita kepada Allah, kita sampai ke tempat ini. Yang kedua, nikmat kesehatan. Kaki bisa dilangkahkan, kepala bisa digelengkan, tangan bisa diayunkan, badan bisa diangkatkan karena sehat. Kalau terkapar di kasur, maka kita tidak bisa berbuat kecuali cuma mendengar takbir sambil menangis di atas kasur kita. Alhamdulillah, kita sehat, kita bisa beribadah salat Idul Adha. Yang ketiga, Allah beri nikmat kita usia. Allah tidak wafatkan kita hari ini, kita masih diberi nyawa, diberi usia, panjang umur, tidak meninggal dunia kita. Dengan ini kita kembali menyembah Allah karena kita masih hidup. Semoga tiga nikmat ini mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang soleh, solehin, solehat, orang-orang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
tiada Tuhan selain Allah. Dia tempat satu-satunya ditujukan kebesaran, karena Ia yang memiliki alam dan mengatur alam ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tiada sembahan selain Beliau, selain Allah Subhanahu wa taala. La makhluk, tidak ada makhluk yang boleh disembah kecuali Allah Khaliq. La ma'bud, tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah yang menciptakan alam ini, galaksi Bima Sakti ini, ruang angkasa ini. Bahkan Allah setelah menciptakan alam ini jamaah, lalu Allah memelihara alam ini. Tahukah kita bahwa para ilmuwan mengatakan setiap hari lebih kurang 20.000 meteor rawan menghantam bumi ini. Batu, jika Allah melepaskan maka hancur dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kata para ilmuwan, membuat atmosfer, ionosfer, stratosfer, ozonosfer. Atmosfer ini sebelum sampai meteor yang batu-batu api yang kuat, yang besar itu menghantam, yang besi, yang baja itu menghantam bumi, Allah hancurkan di atasnya sehingga kita aman di dunia ini. Lihat, setelah Allah menciptakan kita, kemudian Allah memelihara kita, dan Allah menjamin kita, rezeki kita. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada di bumi ini Allah ciptakan kecuali sudah diberi jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahmatullah, hari ini Idul Adha, di mana pelaksanaan Idul Kurban. Sementara di antara saudara-saudara kita, jamaah kita mungkin di tempat ini melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Lalu kita dianjurkan juga melaksanakan ibadah yang Rasulullah anjurkan di tempat kita, yaitu beribadah kepada Allah, puasa, bertakbir dan berkurban. Di sana dipekikkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, ku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, sambutanmu ku sambut tanpa menyekutukanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat, lakawal mulk, untukmu kerajaan ya Allah. La syarika lak, tiada Tuhan yang sekutu selainmu ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sana, kita di sini pun disuruh sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai akhir semua bacaan takbir. Tetap di sana tauhid, di sini tauhid. Di sana mengangkat suara Allah, di sini kita disuruh mengagungkan suara Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa, kata Allah, mengagungkan nama-nama Tuhan, tanda hati dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya, kenapa diagungkan Allah di sana? Di sini kita juga mengagungkannya. Di sini menunjukkan jemaah bahwa manusia makhluk bertuhan dan menghadirkan Tuhan. Kita makhluk yang butuh Tuhan. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mau bertuhan, maka abadan kita ini memaksa kita untuk bertuhan. Bagaimana caranya? Pertama, sebelah kiri kita ada God spot namanya, titik Tuhan. Titik itu meminta ajaran-ajaran Tuhan. Tidak bisa kita ateis, karena Tuhan meminta kita, saraf kita meminta kita agar kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara insting kita juga mengenal Allah. Kapan itu? Jika ada orang tidak percaya sama Tuhan, dia ateis, maka Allah cara mengembalikan diri dia agar kembali kepada Allah. Dalam kehidupannya nanti dia pernah terjerembab dalam ketakutan yang menakutkan. Umpamanya dia naik pesawat terbang, turbulen, bergoncang-goncang pesawat. Andaikan ada ateis di situ, akan keluar secara insting itu, Tuhan selamatkan aku, selamatkan aku. Itu akan keluar. Badan dia memaksa dia harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmahnya jemaah dengan menghadirkan Tuhan ini? Agar tingkah laku kita bagus, agar kita berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan yang satu ini jemaah, menghabiskan waktu 13 tahun di Makkah. Cuman satu, tauhid saja. Sementara ajaran Islam di Madinah cuman 10 tahun, jinayah, rapi,
idalah rapi, muamalat rapi, politik rapi, ekonomi rapi, munakahat rapi, kehidupan bertetangga rapi, semua rapi, perang muharabah rapi semua. Ternyata tauhid tak mudah jemaah. Negeri kita ini banyak korupsinya, dan tahun 2024 tercatat paling tinggi. Kalau memang presidennya mengatakan mau rakyat, maka mau rakyat jugalah termasuk korupsi hingga saat ini jemaah. Apa terjadi? Apa terjadi pada mereka? Mereka mungkin rajin sholat, tapi hancur akidahnya. Jika orang rusak akidahnya jemaah, tingkah lakunya pun menjadi rusak itu. Kita tidak perlu orang-orang pintar, kita perlu orang-orang benar jemaah. Kita negara makmur, gemah ripah, loh jenawi, toto tentrem, kerter harjo. Di bawah ada diserut minyak, di atas ada kelapa sawit. Semua makmur kita. Kalau khotib memegang, kalau khotib meminjam perkataan Profesor Dr. Mahfud MD, negeri kita ini jika dikelola saja timah umpamanya, aluminium saja dikelola dengan baik, maka seluruh penduduk Indonesia mendapat uang 20 juta per bulan. Cuman itu belum batu bara, belum gas, belum minyak. Subhanallah. Apa yang terjadi? Tuhan, dia rajin sholat, tapi Allah tidak dihadirkannya itu. Maka jika ada ibu-ibu suka ghibah, rajin sholat, berarti akidahnya bermasalah itu. Jika dia rajin umpamanya melaksanakan rajin dia beribadah, tapi dia makan riba, bermasalah akidahnya. Jika dia seandainya rajin beribadah, suka mengunjing, bermasalah akidahnya. Jika dia rajin beribadah, suka menipu, bermasalah akidahnya. Semua rentetan ini akidah ini jemaah. Umat ini sudah kehilangan merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tauhid disebut sebagai muraqabatullah. Lihatlah jemaah, satu ketika Khalifah kelima Umar bin Abdul Aziz menulis, tiba-tiba datang anaknya, ayah, aku ingin bicara padamu ayah. Mau bicara pribadi atau urusan negara? Kata anak, urusan pribadi. Langsung dipadamkan lampunya. Lalu dinyalakan lampu yang lain. Ayah, kok dipadamkan lampunya? Kan sama-sama lampu ayah. Tadi kan ayah tanya, engkau ingin bicara sama ayah omongan pribadi atau omongan negara, rakyat? Engkau bilang kan omongan pribadi. Tadi ayah lagi di meja mengerjakan urusan rakyat. Karena kita ngomong pribadi, tak usah pakai minyak rakyat. Ini minyak ayah. Paling berapa tetes? Masya Allah. Satu ketika membagi sembako lah Umar bin Abdul Aziz. Kita lihat tipe pemimpin yang kita inginkan ini sebenarnya. Begitu bagi sembako, anak kecil datang anaknya, diambilnya. Jangan nak, nanti bagianmu di rumah. Ambil lagi, jangan nak, nanti kamu ayah kasih di rumah saja. Ambil lagi, jangan nak. Mata ayahnya merah, membentak anaknya. Anaknya larilah. Anak kecil yang 7, 6, 5 tahun melihat ayahnya marah, menangis pulang dia. Habis selesai Umar bin Abdul Aziz, pulang dia ke rumah. Apa kata istrinya? Kenapa engkau tidak beri cuma 1 korma saja? Berapa duit? Wahai istriku, ketika aku membentak anakku, kata Umar, hatiku hancur, aku sedih, aku tak tega. Tapi ini harta umat. Kalau orang urusannya kejar sekorma saja, hati-hati, apalagi urusan negara. Tahu efeknya jemaah? Tahu efeknya? Efeknya terjadilah di zaman Umar bin Abdul Aziz, karena dia jujur, pemimpinnya soleh. Sebutir biji gandum itu lebih kecil daripada beras, itu tumbuh sebutir biji korma itu. Gara-gara pemimpin yang adil, tanaman subur. Orang-orang kampung datang ke kota. Siapa pejabat presiden yang kalian pilih? Emangnya kenapa? Terjadi perubahan di kampung kami, kata orang-orang kampung. Tentu zaman itu tidak ada viral, tidak tahu siapa pejabatnya. Apa terjadi kata mereka? Serigala, kata orang kampung, sudah tidak mau lagi memakan kambing-kambing kami. Apa artinya? Binatang yang puas akur dengan binatang yang jinak. Gara-gara pemimpin soleh. Kita susah begini karena rusak juga rakyatnya. Tak bisa kita salahkan, mau disogok. Ya, ketika Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, menyogok dan disogok ke neraka. Kenapa tak dihindari?
Khotib buat sebuah contoh. Contoh ketiga, Umar bin Khattab ada mengatakan Ibnu Umar berjalan. Habis bekalnya dari titik-titik jauh dia lihat ada yang bergerak. Oh, dia berharap kumpulan kafilah, dia berharap dikasih minum nanti. Begitu mendekat, ternyata anak kecil dengan rombongan kambingnya. Nah, tapi Umar tiba-tiba berpikir, saya ingin uji apakah ajaran Muhammad sampai ke gurun pasir ini. Nah, bagi dong kambingmu. Jangan tuan, ini punya majikan saya. Katakan ke majikanmu nanti kambingmu mati kena kepanasan. Beres, pasti maklum dia, karena gurun pasir panas. Tidak tuan, tidak mau. Atau begini saja, katakan ke majikanmu, kambingmu mati makan serigala. Tidak mau tuan, tidak mau saya. Atau begini saja, katakan ke majikanmu bahwa kambingmu satu hilang. Tidak mau. Diambilnya uang. Ambil uang ini, hak sini kambing. Tiba-tiba anak itu berkata, Aina Allah, Tuhan kemanakan Allah ini? Memang Tuhan saya enggak melihat, tapi Tuhannya Tuhan saya melihat ini. Terpengaruh, terharu Umar. Lalu dibebaskanlah anak itu dari perbudakan itu. Di mana Allah? Dia hidup dengan Allah. Nabi Umar bin Khattab biasa belusukan, mendengar sebuah cerita antara anak gadis sama ibunya. Nah, kata ibunya, campurkan saja susu itu dengan air supaya banyak, untung kita besar. Umar tak tahu membedakan mana susu asli, mana susu campur air. Jangan jangan. Ya campurin saja, dia banyak duit. Jangan, campurin aja. Andaikan Tuan Umar tak melihat wahai emak, tapi Tuhannya Tuan Umar kan melihat saya kita ini. Buru-buru Umar bin Khattab pulang, dipanggilnya adik daripada Ibnu Umar, namanya Hisham. Kau ke sana, besok ke sana, datang tempat itu dan lamar dia, jadikan dia sebagai istrimu. Dari pernikahan ini keluarlah yang saya ceritakan, yang Khattab ceritakan tadi, Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil yang tadi, yang binatang menjadi aku. Masalahnya di sini jamaah kita ini tak kuat akidah kita ke Tuhan. Begini negeri kita ini. Khatib sekolah di Mesir. Waktu itu Hosni Mubarak jadi presiden. Orang kampung habis menyapu, begitu azan zuhur langsung masuk makan. Dia mampu tukang sapu makan separuh ayam bakar. Kalau kita paling bakwan, paling tempe, separuh ayam bakar. Padahal negerinya panas dan tandus. Kita ini Masya Allah, negeri kita ini Masya Allah, jamrut katulistiwa. Semakin kesini semakin parah keadaan negeri kita ini dalam tingkat korupsinya jemaah. Sekali lagi jemaah, kalau tak bisa memperbaiki yang di atas, tolong perbaiki dirimu, karena engkau akan meminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jemaah, yang bisa kita ambil daripada hikmah ini adalah di sana mereka beribadah, di sini kita beribadah, Arafah dan kurban. Apa maksudnya? Beramal soleh. Hikmah yang kedua bisa kita ambil dalam peristiwa ini, beramal soleh, jangan tak beramal. Ya, bukan habib, bukan ulama, bukan kiai, tidak ada urusannya. Nabi berkata kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah, i'mali Fatimah, anak kandungnya, beramal fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Jika engkau tidak beramal aku ayahmu tidak akan bisa menolongmu di akhirat. Anak kandung beramal ini. Inna min ahadikum, satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Ali bin Abi Thalib, kami menguburkan jenazah. Begitu kami menguburkan jenazah, kata Ali, tiba-tiba Nabi datang. Faqa'adna. Nabi duduk, kami pun duduk. Di tangan Nabi ada kayu, sambil dia tusuk-tusuk ke tanah. Rasul bersabda, apa kata Nabi? Inna min ahadikum maq'adahu fil jannati wa maq'adahu fil nar. Sesungguhnya di antara kalian ini, kata Nabi, Allah sudah tetapkan siapa yang dapat jatah bangku di neraka dan bangku di sorga. Udah ketahuan ini. Karena 50.000 tahun, kata Nabi, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah beres rapi ini. Udah ketahuan ke neraka. Pertanyaannya, sahabat mengatakan, mengapain kami beramal jika dalam pandangan Allah udah ketahuan ini ke api, ini ke taman, ini ke api, ini ke taman. Pertanyaannya yang timbul adalah, kita tahu nggak ke neraka atau ke surga? Kan tidak tahu kita. Tapi sudah ketahuan jatah itu.
Kata Nabi apa? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa minhu. Hadis sahih Muslim. Beramal kalian, nanti Allah akan permudah buat kalian ketika beramal saleh. Ini yang kita bawa. Jamaah tidak percaya pada ayat, tidak percaya pada Quran, tidak mau beramal soleh. Nanti antum semua akan mengakui nanti adanya Tuhan dan benar agama ini ketika menjelang mati. Surat Al-Mu'minun 199. Perhatikan. Begitu sudah najah. Apa kita semua hidup? Tidak, kita bakal mati. Tunggu saja. Tidak percaya kematian, tunggu saja. Karena kata Nabi menuju kiamat sekarang ini, al-mautu faj'atan. Banyak orang mati mendadak. Begitu dia sudah tidak soleh, tidak beramal soleh, berbuat maksiat, ya, begitu dia meninggal, dibentangkan di depan dia ada api yang menyala-nyala. Bicaralah dia, hatta idza jaa ahadukumul maut. Ketika datang kepada mereka kematian, dilihat mereka, nasib mereka nanti, mereka berkata, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia ini. Baru dia mengakui bahwa perkataan ulama itu benar, para nabi itu benar, Pak Ustaz itu benar. Kapan antunna ya mengakui benar perkataan para ulama, Quran, hadis ini? Ketika menjelang mati, ketika itu wa huwa qailuha la'alli a'mal salih. Mau ngapain dia kembali ke dunia? Bikin beramal saleh. Tak, kata Allah, tak ada lagi sudah. Di depan engkau barzakh menunggu. Mumpung disadarkan kita sekarang, mungkin para kiai, para ulama, para ustaz memberi 20% dari 100%, peringatan 20% memotivasi. 80% kan saudara yang menghentak diri saudara berubah, kerjaan keluar yang haram, tempat riba keluar, tempat makan haram keluar. Kenapa tak percaya kepada Allah? Kan kata Nabi, man taraka, barang siapa meninggalkan sesuatu usaha, pekerjaan, apa sajalah yang maksiat ini, dia tinggalkan. Ittiqa Allah, karena dia takut dosa. Awadallahu khairan minhu. Maka kata Nabi, Allah akan berjanji, Allah akan ganti rezekinya. Ini ucapan Nabi. Kalau enggak percaya, ucapan siapa lagi kita dengar? Perbaiki saudara. Ke masjid. Yang malas ke masjid karena ada ancaman Nabi akan membakar rumah saudara. Walaupun tak Nabi lakukan, tapi ancaman itu keras. Satu ketika Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumah? Kenapa Abdullah? Mataku buta. Ya enggak apa-apa, silakan di rumah. Begitu dia berjalan beberapa langkah, dipanggil nama, sini. Asami'tan nida. Engkau dengar enggak di rumahmu itu azan? Bilang. Kalau azan saya dengar ya Rasulullah, kata orang yang buta Abdullah bin Ummi Maktum ini. Jika engkau dengar azan, kata Abdullah, kata Nabi, jika engkau dengar azan wahai Abdullah, kata Nabi, maka engkau tetap berangkat ke masjid sesuai kemampuanmu. Ada yang membawamu, ada yang mengantarkan. Apalagi mata terbuka, saudara. Maka kata Nabi, idza sami'tan nida, jika engkau mendengar azan, kata Nabi, ya, berangkat ke masjid. Ya. Kalau dia boleh, dia tak di rumah, di masjid boleh. Kalau dia sakit, ada hajat yang perlu dan kebutuhan yang mendesak, boleh di rumah. Jika dia malas, di rumah kan sama saja. Maka kata Nabi apa? Lam tuqbalis sholat. Sholat di rumahnya, kata Nabi, tak diterima oleh Allah. Disahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban hadis ini. Imam Syafi'i mengomentari, bukan tak diterima, maksudnya sholatnya tak sempurna di rumah, sebagaimana laki-laki di masjid sempurna. Perempuan tak dianjurkan ke masjid. Kalau laki-laki nggak ke masjid, kosong masjid ini. Beramal soleh, persiapkan diri. Badir bil amal, bersegera jemaah. Ini zamannya fitnah, kebaikan orang yang benar dicurangi, orang yang curang diangkat, orang pendusta diangkat. Ini zaman fitnah sudah. Kata Nabi, kalau kondisi begini engkau tak bisa merubah negerimu, situasimu. Badir bil amal, bersegera beramal sudah. Bersegera beramal soleh. Urus dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari pelajaran perayaan hari ini adalah untuk peduli dengan kurban kita. Jamaah haji kan, kita adalah makhluk politikan, zon politikan. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Palestina sekarang menderita. Lakukan dua hal jemaah. Pertama, doakan, tolong kunutnya diselipkan. Allahumma ansur ikhwanul muslimina mujahidin fi Palestina.
Jangan lupa itu, ya. Mereka sudah mempertahankan nyawanya, terbelah kepalanya, bocor jantungnya, kasihan kita anak-anak itu. Apa salah mereka ini? Kalau terjadi di Indonesia ini, saudara meregang nyawa melihat anak kita gitu, yang rasakan ke diri kita supaya kita bisa peduli begitu. Yang kedua, aksi boikot, jangan kendor ini. Ini yang bisa kita lakukan jemaah, karena negeri kita juga telah mengecam Israel ini. Aksi boikot terus, miris dan sakit hati kita jemaah. Begitu sebuah waralaba, kau tak sebut namanya, ya. Begitu dia sudah diboikot, banyak yang tak membeli, diturunkannya harganya, harga ayamnya banyak. Wanita berjilbab ngantri membeli itu. La haula wala quwwata illa billah. Kemana imanmu? Kemana kepedulianmu? Yang mengejek, yang menghina. La haula wala quwwata. Kalau tak bisa membantu, jangan ngomong. Ya. Kalau tak bisa membantu, diam saja. Kenapa? Kata Nabi, apa kata Nabi? Orang mukmin itu ya, mereka saling menyayangi itu. Wa ta'atufihim wa tarahumihim, kita saling menyayangi, laksana satu badan, kata Nabi. Idza ishtaqqa minhu 'udwun tada'a lahu bis-sahri wal humma. Jika barang kita ini sakit jemaah, kita begadang malam dengan demam panas. Saudara berjalan, tiba-tiba jempol kaki kena batu, terbuka mangap kukunya. Aduh, mulut ngomong, air mata mungkin keluar, tangan tanpa refleks memegang induk kaki kita ini. Begitu kita disuruh oleh Nabi, tapi kita kan tak serefleks itu. Jamaah yang Allah, semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berbagi, kurban kita nanti berbagi. Makan, ini hayamut ta'am wa syaraf, hari makan dan minum. Laksanakan kurban dengan baik, ya, dan berkurban beruntung. Kata Nabi, fatibu biha nafsan, beruntunglah orang-orang yang berkurban, yang mereka itu akan datang di akhirat nanti kambing dengan tanduk, dengan kukunya, dengan bulunya. Baru di wajah sudah berapa triliun bulu kambing itu. Berapa itu? Belum di sini, belum di sini, belum di sini, belum di mana. Masya Allah. Nabi tak sanggup mengucapkan pahalanya. Fatibu biha nafsan. Beruntung jiwa-jiwa yang berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. ولله الحمد ولله الحمد. بارك الله لكم في القرآن الكريم ونعفاني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa hdina ya Allah siratal mustaqima. Allahumma ansur ikhwan muslimina fi sya'bi Palestin. Allahumma 'alaikal yahud damirhum yahudi ya Allah ya qawi ya matin ya muntaqim ya jabbar ya qahhar ya mutakabbir. Allahumma dammir al-yahudi wa syuraka'ahum. Rabbana afri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jemaah khutbah Idul Adha. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat melaksanakan Idul Adha dan berkurban. Semoga Allah menerima amal soleh kita di hari-hari tasyrik ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.